Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Pare-Pare. Tentunya sejumlah informasi yang berhasil kami rangkum yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usatun Hasan. Berikut Apa Kabar Pare-Pare untuk Anda. Pemirsa, guna memastikan program Pusaka Sakinah, salah satu program prioritas di Kementerian Agama berjalan dengan baik, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kanwil Kemenak Sulsel berkunjung ke Kantor Urusan Agama Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini melakukan kunjungan ke Kantor Urusan Agama Bacu Kiki Barat. Haji Muhammad Tonang yang ditemui usai membawakan materi terkait belajar rahasia nikah atau berkah dan keuangan keluarga pada pelaksanaan bimbingan rutin yang dilaksanakan Kantor KUA Bacu Kiki Barat melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah, menjelaskan kunjungan tersebut guna memastikan program Pusaka Sakinah di KUA Bacu Kiki Barat berjalan dengan baik. Muhammad Tonang menambahkan, Pusaka Sakinah merupakan salah satu program prioritas di Kementerian Agama. Melalui program ini akan dilakukan pembimbingan dan pengawalan kepada seluruh keluarga pasca nikah. Program ini menjadi salah satu ukuran capaian kerja Kementerian Agama terkait dengan peningkatan keagamaan khususnya aspek pelayanan nikah. Saya hadir ke sini untuk memastikan program Pusaka Sakinah itu berjalan dengan baik. Dan saya lihat hari ini memang kita bisa lihat nyata bahwa program Pusaka Sakinah berjalan dengan baik. Itu juga kami bisa lihat ketika launching tahun lalu, kita bisa lihat program ini dapat berjalan. Dengan hadirnya kita semua di sini, kita bisa memastikan program ini berjalan. Ukurannya adalah partisipasi masyarakat di sini bisa kita kelihatan, sehingga partisipasi masyarakat kemudian juga dengan dukungan para pemerintah setempat itu kita bisa lihat. Salah satu program Pusaka Sakinah tentu ini akan melakukan pembimbingan dan pengawalan kepada seluruh keluarga pasca nikah, pasangan suami istri yang pasca nikah ini untuk kita lakukan pembimbingan. Pembimbingan ini tentu banyak hal yang berkaitan di situ, apakah pertama berkaitan dengan bagaimana keberlanjutan hidup berkeluarga, dari aspek ekonomi, konseling dan advokasi. Ini yang menjadi interface. Ini program ini menjadi salah satu ukuran bagaimana capaian kinerja Kementerian Agama terkait dengan peningkatan keagamaan khususnya dari aspek layanan nikah yang ada di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, hanya ada 10 KUA yang menjadi pilot project program Pusaka Sakinah, salah satunya KUA Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. KUA Bacu Kiki Barat dipilih sebab memenuhi standar yang telah ditetapkan, di antaranya jumlah penduduk, peristiwa nikah di wilayah tersebut, dan permasalahan dalam masyarakat yang bisa diselesaikan pihak KUA. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, harga PCR yang mahal membuat sejumlah penumpang pesawat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan kini beralih menggunakan transportasi laut untuk ke Tarakan, Kalimantan Utara. Selain karena harganya yang terjangkau, swab antigen juga masih menjadi syarat perjalanan bagi penumpang transportasi laut. Jika dibandingkan hari-hari biasanya, sejumlah calon penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare kini terlihat padat. Sebagian calon penumpang kapal ini merupakan penumpang pesawat yang beralih menggunakan transportasi laut. Mahalnya harga PCR membuat penumpang lebih memilih untuk naik transportasi laut ketimbang naik transportasi udara. Selain hanya memerlukan surat keterangan swab antigen sebagai syarat perjalanan transportasi laut, harganya pun lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga PCR saat ini, sehingga tidak terlalu memberatkan para calon penumpang kapal. Selain saya rombongan, mungkin karena dari harga kali ya. Harganya kalau kita naik transportasi laut agak terjangkau lah. Karena kalau naik pesawat udara ini, dia PCR-nya aja itu udah tinggi. Belum lagi kalau kita rombongan itu sampai butuh biaya berapa. Jadi mungkin lebih memilih transportasi laut aja. Karena dia kalau swabnya kan agak murah aja dia. Kalau PCR sendiri, antigen sendiri berapa Pak? Kalau kami kemarin waktu kami balik
109.000. Oh, sangat jauh sebetulnya Pak. 9.000 itu swab. Tapi kalau PCR itu dengar-dengar kemarin 700-an PCR-nya. Mungkin ada harapannya sendiri Pak terkait penurunan PCR. Harapannya pengennya sih yaitu PCR-nya kalau bisa dikasih turun lah. Supaya kita ini yang ekonomi sedang ini bisa mencapai juga gitu lah. Ini rencananya mau kemana? Mau ke Tarakan. Ini ke sana pakai antigen atau PCR? Antigen. Antigen ya. Kalau untuk naik pesawat sendiri kenapa Anda naik pesawat atau apa? Kan kalau naik pesawat PCR ya. PCR-nya tuh mahal. Diketahui kini harga PCR di wilayah Sulawesi Selatan berkisar Rp300.000, sementara untuk harga swab antigen berkisar Rp150.000. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dengan mengusung tema keberadaan Forum Satu Data Pemerintah Kota Parepare, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar talk show dinamika pembangunan bersama dengan kelompok informasi masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare kembali menggelar talk show dinamika pembangunan dengan tema keberadaan Forum Satu Data Pemerintah Kota Parepare yang digelar di ruang Puskomkref Kantor Dinas Kominfo Kota Parepare pada Jumat 29 Oktober 2021. Pada talk show yang dihadiri kelompok masyarakat Kota Parepare tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare yang juga narasumber pada kegiatan itu secara virtual. Statistik di Dinas Kominfo bahwa mereka sudah memiliki website tentang satu data, forum satu data, satudata.parepare.go.id. Kenapa ini penting? Supaya teman-teman KIM kalau mendapatkan informasi-informasi yang sekiranya itu bertentangan atau tidak bersesuaian dengan data yang dimiliki pemerintah kota atau yang dikeluarkan pemerintah, bisa checklistnya, cross checknya di sana, bisa cross check di sana melalui website tadi yang disampaikan itu. Kenapa ini penting? Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa masyarakat petani kita, luas lahan yang ada di Parepare itu jumlahnya sekian, tapi itu tidak benar karena menurut data yang ada di pemerintah daerah, luas lahan pertanian di Parepare ada yang luasannya sekian. Itu adalah bagian daripada bahan dari kelompok informasi masyarakat yang ada di Kota Parepare yang tersebar di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare. Termasuk di dalamnya adalah menjadi bahan bagi teman-teman KIM kalau ingin melakukan rembuk warga, pertemuan-pertemuan di tingkat kelurahan, sehingga materi atau bahan yang digunakan itu bisa menjadi bahan awal untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan tidak perlu kita mengambil katakanlah tema yang terlalu besar untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Cukup kelompok informasi masyarakat Kelurahan Lampukan Sempama, tema minggu ini kita akan berbicara tentang kesehatan, besoknya tentang perdagangan, besoknya tentang penanganan orang tidak mampu dan sebagainya. Itu banyak hal yang bisa didiskusikan dalam bentuk rembuk warga, istilah kerennya sekarang FGD, fokus grup diskusi, sehingga bahan ini nanti diramu naik secara berjenjang disampaikan sampai tingkat Kominfo menjadi bahan pengambilan kebijakan yang ada. Intinya adalah jangan sampai data yang sudah dibuat serapi-rapinya, sudah ada websitenya, sudah ada tempatnya, hanya menjadi data saja, tidak menjadi bahan untuk pengambilan sebuah kebijakan. Selain Sekretaris Daerah Kota Parepare, juga hadir Kepala Pusat Statistik atau BPS Kota Parepare, Guru Wahyu Martopo mengungkapkan bahwa kehadiran Forum Satu Data Kota Parepare adalah bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Forum Satu Data Kota Parepare sebenarnya adalah bagian dari implementasi dari peraturan-peraturan di atasnya. Ya. Di atasnya ada mungkin untuk kami Undang-Undang Statistik Nomor 16, kemudian ada juga peraturan Permendagri, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan macam-macam perundang-perundangan di atasnya, dan tentu yang paling mendasari adalah Perpres ya Nomor 39 2019 ya terkait Forum terkait Satu Data Indonesia.
Jadi itu adalah dasar hukumnya dan runtun peristiwanya. Gitu ya. Kemudian dalam untuk di Perpres sendiri diatur mengenai satu data Indonesia, itu merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah pusat atau dalam hal ini tata kelola pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan statistik tidak hanya di level nasional, juga di daerah. Jadi itu di dalam Perpres 39 tersebut mengenai satu data Indonesia juga dijelaskan bahwa dalam mewujudkan satu data Indonesia tentunya ada kelembagaannya atau perangkat-perangkatnya di situ. Mungkin perlu saya review kembali bahwa di dalam Perpres tersebut diatur dalam mewujudkan satu data Indonesia kita punya perangkat ya, misalnya penyelenggara ya, dalam mewujudkan satu data Indonesia ada penyelenggaranya ya. Dari Dinas Kominfo Kota Parepare hadir Kepala Bidang Persandian dan Statistik Muhammad Yusni SIPMSI. Kominfo itu mengurus ada namanya bidang persandian statistik. Salah satu diurus adalah urusan statistik. Kemudian kita juga punya BPS. Apa bedanya? Dalam Perpres 39 tahun 2019 tadi disebutkan bahwa BPS mengurus tentang data-data statistik dasar, sedangkan Kominfo, pemerintah daerah itu mengurus tentang data statistik sektoral. Yang mana masuk dengan statistik sektoral itu data-data yang ada di SKPD. Misalnya Dinas Pertanian punya data berapa sapinya, berapa bayamnya, berapa kambingnya, itu yang dihitung. Sementara kalau BPS itu menghitung tentang indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, dan sebagainya. Jadi itulah yang membedakan kenapa data ini berbeda antara. Itu saya bedakan dulu antara tugas statistik yang ada di Kominfo dengan tugas statistik yang ada di BPS. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, narkoba jenis sabu seberat 1 kg dimusnahkan Polres Parepare. Hasil dari penangkapan dari tangan seorang buruh pelabuhan Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemusnahan barang bukti sabu ini dilakukan dengan cara dicor di halaman Satlantas Polres Parepare. Beginilah cara Polres Parepare memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu. Sabu seberat 1 kg ini dimusnahkan dengan cara dilarutkan di dalam air lalu dicor di halaman Satlantas Polres Parepare. Sebelumnya, sabu seharga 1 miliar ini merupakan hasil penangkapan Sat Narkoba Polres Parepare dari tangan seorang buruh pelabuhan yang diamankan di salah satu rumah di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Dari keterangan polisi, barang haram ini diperoleh tersangka dari luar negeri dan akan diserahkan kepada seseorang. Kini pelaku ditahan di ruang tahanan Sat Narkoba Polres Parepare dengan ancaman hukuman seumur hidup. Untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan pemusnahan barang bukti, di mana amanah undang-undang kita harus segera untuk memusnahkan barang bukti setelah dilakukan penyisihan. Untuk kegiatan ini adalah dari tersangka Baharudin yang kita tangkap di GTN Lapadi. Pak, ada berapa Pak barang buktinya Pak? Untuk barang bukti yang diamankan pada saat di TKP kurang lebih 1 kg. Yang kemudian kita sisihkan sekitar kurang lebih 9 gram untuk dites di Labkrim. Dalam profesi tersangka dan tersangka ini profesinya buruh pelabuhan ya. Pak, dari hasil interogasi Pak, di mana saja ya rencananya akan dipasarkan Pak? Iya, dan barang dari mana Pak? Ya. Kalau untuk tersangka ini
memang dibawa ke TKP. Di sana kita langsung amankan, belum sempat untuk diedarkan. Pak, barang ini rencananya Pak, rasanya diambil dari mana Pak? Apakah ada keterkaitan mungkin dengan jaringan luar negeri atau gimana Pak? Sementara masih kita dalami untuk jaringannya, namun informasi yang dari tersangka memang ini barang dari luar negeri. Kemudian dia dapat barang ini, kemudian dia diantarkan ke seseorang, namun belum jumpa dengan seseorang ini, sudah kita amankan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik, manajemen Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie berkomitmen dalam menjadikan rumah sakit regional tersebut menuju Smart Hospital. Manajemen Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie menuju berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai dengan standar rumah sakit rujukan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie, Dr. Mahyudin, pada acara penandatanganan kerjasama Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie dengan BPJS Kesehatan yang disaksikan langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH di Auditorium BJ Habibie pada Kamis 28 Oktober 2021 kemarin. Dr. Mahyudin mengungkapkan, dari segi alat kesehatan yang didukung dengan sistem teknologi canggih serta ditunjang sumber daya manusia, Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie sudah memenuhi standar bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Manajemen Rumah Sakit Regional pertama di luar Makassar ini juga akan dikelola dengan konsep Smart Hospital yang sejalan dengan konsep Smart City pemerintah kota Parepare. Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie akan mengembangkan sistem Smart Hospital, di mana di dalamnya kami harus melengkapi SIM RS, SIRS online. SIRS online di mana seluruh Indonesia bisa menginput, bisa melihat aspek alat-alat kesehatan apa saja yang ada di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie maupun ketenagaannya. Seluruh Indonesia bisa melihat dokter-dokternya, dan kemudian kami juga harus melengkapi SIM RS, di mana sistem ini akan merekam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di rumah sakit. Kami juga harus menyediakan SDM dan sarana kelengkapan yang lain, laboratorium maupun radiologi. Tujuannya apa? Adalah bahwa bagaimana rumah sakit ini bisa memberikan layanan yang betul-betul bermutu sesuai dengan standar nasional Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Karena yang akan kami hadapi, yang akan kami tangani adalah persoalan nyawa. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Guna mempermudah calon pemohon dalam mengakses informasi mulai dari informasi persyaratan pembuatan paspor, biaya pembuatan paspor, izin tinggal terbatas sampai pengaduan, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare kembali berinovasi melalui layanan Kurma. Dalam rangka memeriahkan Hari Dharma Karyadika yang ke-76, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare kembali berinovasi melalui layanan Kurma yang merupakan singkatan dari Quick Response Court Informasi Layanan. Melalui inovasi ini, masyarakat maupun calon pemohon bisa memperoleh informasi mengenai sejumlah layanan keimigrasian. Kepala Subseksi Teknologi dan Informasi Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare, Adi Hendrayanto yang ditemui pada Kamis 28 Oktober 2021 menjelaskan, masyarakat maupun calon pemohon cukup men-scan barcode yang sudah disiapkan pihak imigrasi di sejumlah titik yang ada di ruang pelayanan Kantor Imigrasi Parepare. Nantinya setelah melakukan scan, calon pemohon diarahkan ke situs web guna mempermudah calon pemohon dalam mengakses informasi, mulai dari informasi persyaratan pembuatan paspor baru, biaya pembuatan paspor, izin tinggal terbatas, pengaduan, bahkan sampai lokasi Kanim Parepare. Adi Hendrayanto menambahkan, selain layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar keimigrasian, tanpa perlu menginstal aplikasi di ponsel calon pemohon yang berpotensi menambah beban smartphone masyarakat yang bersangkutan. Inovasi Kurma adalah kepanjangan Kurma, Quick Response Product Informasi Layanan, yaitu kita akan menerbitkan sebuah barcode dan di scan barcode itu akan menuju sebuah web yang akan memberikan informasi keimigrasian yang ada di Kota Parepare. Tujuannya adalah untuk mempermudah
memudahkan kita dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dan kita juga ingin mendekatkan kepada masyarakat karena hanya dengan men-scan barcode saja masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi seputar keimigrasian yang ada di Parepare tanpa harus menginstal aplikasi, hanya dengan men-scan-nya saja. Adi Hendrayanto berharap layanan melalui situs web yang terhubung langsung dengan media sosial Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare seperti TikTok, Instagram, dan YouTube ini bisa mendekatkan pihak imigrasi Parepare dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun calon pemohon. Tidak hanya itu, Adi Hendrayanto juga berharap kedepannya masyarakat bisa memaksimalkan layanan kurma. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar kembali menggelar komunikasi informasi edukasi pangan aman bagi masyarakat Kota Parepare. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Makassar kembali menggelar komunikasi informasi edukasi pangan aman bagi masyarakat Kota Parepare di Hotel Satria pada Jumat 29 Oktober 2021. Dua pemateri berkompeten dihadirkan dalam kegiatan itu, yakni PKM Ahli Madya Ana Adriani dan Koordinator KS Infokom BBPOM Makassar Adilah Pak Babari. Saat mengedukasi masyarakat, Adilah Pak Babari menekankan 5 hal yang harus diperhatikan untuk keamanan pangan olahan yang diproduksi, yakni kemasan dalam kondisi baik, membaca informasi label, periksa izin edar produk dengan cek aplikasi BPOM, dan memastikan tidak melebihi masa kadaluarsa. Selain itu, ia juga menjelaskan terkait kualitas keamanan pangan mulai dari menanam, mengolah, hingga dikonsumsi agar aman. Memang kalau kita berbicara pangan, berbicara kesehatan, ya banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dengan kualitas, kemudian keamanan, ya. Tapi khusus hari ini kami memberikan edukasi tentang keamanan pangan. Jadi bagaimana memilih makanan, bagaimana mengolah makanan sehingga pangan itu aman. Ya, jadi mulai dari ditanam sampai di depan kita untuk dikonsumsi itu harus aman. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dengan hanya bermodalkan alat seadanya yang ada di rumah, belasan ibu-ibu Kelurahan Galung Maluang dibekali edukasi bisnis sambal kemasan yakni ikan tuna, ikan cakalang, dan baby cumi yang bisa menjadi pilihan bagi pencinta pedas. Belasan ibu-ibu Kelurahan Galung Maluang dibekali edukasi bisnis sambal kemasan. Pelatihan ini sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dengan hanya bermodalkan alat seadanya yang ada di rumah. Dalam pelatihan ini ada 3 jenis bahan utama, yakni ikan tuna, ikan cakalang, dan baby cumi yang bisa menjadi pilihan untuk sasaran pecinta pedas yang tak ingin ribet dengan harga yang terjangkau. Para peserta diajari cara mengolah bahan pangan agar tetap steril dan berkualitas, mulai dari mengolah, tingkat keawetan sambal hingga pengemasan produk yang hasilnya dipacking ke dalam toples kecil. Berikan edukasi kepada ibu-ibunya agar mereka bisa menjadikan itu sebagai ladang bisnis dengan menggunakan peralatan yang sederhana yang ada di rumah masing-masing. Yang pertama, banyak ibu-ibu yang bekerja tidak punya waktu untuk masak. Yang kedua, kadang ada orang suka makan sambal tapi takut pedis tangannya atau misalnya ribet bikinnya. Nah, itu yang ketiga, prosesnya nanti ini kita perkenalkan bagaimana membuat produk olahan pangan yang aman dan tahan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.